Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Masuk hari ke-11 dan hari ini gue pilek. Dan gue lagi-lagi mengulangi kesalahan, yaitu membuat podcast di jam 11 malam di hari pengumpulan. Ini tanggal 11, jam 11 malam gue baru take podcast episode 11. Anyway, episode kali ini gue akan membahas tentang film 20. Oh iya, kalau suara gue agak beda atau agak berubah, ini karena gue lagi pilek ya. Ini seharian nih gue pilek nih, kayak gini terus. Film 20. Ini adalah film Korea di tahun 2015. Gue kalau gak salah nonton film ini di bioskop sendirian. 2015 itu umur gua belum nyampe 20 dan gua nonton film ini karena plotnya bagus. Jadi sinopsisnya adalah tiga sahabat, Chiho, Kyungjae, dan Dongwoo baru lulus dari SMA dan mereka memasuki usia ke-20. Tiga sahabat ini dipisahkan di persimpangan antara mimpi, realita, dan masa lalu. Waduh, dalam banget. Ya, jadi satu orang memilih untuk mengikuti mimpinya, satu orang memilih untuk mengejar realita, satu orang memilih untuk tetap seperti dia di masa lalu. Nah, untuk pemeran utama di film ini ada Kim Woo Bin, ada Lee Juno, ada Kang Hane. Ini buat para pendengar wanita yang suka K-drama atau Korean movies mungkin udah familiar ya dengan nama-nama yang gue sebut barusan. Anyway, ini untuk lebih jelasnya, tiga sahabat ini latar belakang dan apa yang mereka pilih di persimpangan ini supaya lebih jelas gitu ya. Gue sebutin nih. Pertama, ada Chiho. Dia pengangguran dan lebih memilih hidup di saat ini. Tapi dia punya impian di masa lalu untuk mengejar perempuan. Singkatnya kita bisa bilang dia ini semacam fuckboy lah ya. Lanjut, ada Kyungjae. Dia anak yang baik dan dia diterima di salah satu universitas yang cukup bagus. Dia masuk ke universitas untuk mencoba mendapatkan pekerjaan yang proper di perusahaan. Nah, dia ini anaknya pemalu kalau di antara perempuan, tapi dia bisa berubah drastis ketika dia mabok. Terus yang terakhir ada Dongwoo, dia ini dream chaser, dia orang yang sangat suka kartun dan dia mengejar impiannya untuk jadi kartunis. Tapi sayangnya keluarganya dia keburu bangkrut. Terus dia harus menjadi tulang punggung keluarganya semenjak keluarganya bangkrut ketika dia kuliah. Seperti di judul kita di hari ini, di persimpangan. Iya, gua rasa setiap orang punya persimpangan yang berbeda-beda dan ketemunya berbeda-beda. Nah, contoh yang ada di film ini ketika tiga orang sahabat ini menemukan persimpangan di usia 20 tahun gitu. Bisa dibilang semacam quarter life crisis karena kan tiap orang beda-beda ya untuk masa atau fase quarter life crisisnya. Tapi di film ini nggak terlalu in detail sih terkait quarter life crisis. Lebih ke arah pilihan yang lu jalanin di masa muda akan membentuk lo seperti apa, dan kesalahan-kesalahan akan kenaifan lo di umur 20 tuh quote on quote dimaafkan gitu, khususnya oleh keluarga lo sendiri. Jadi apapun yang lo lakuin di masa muda, apapun dosa-dosa yang udah lo jalanin di masa muda, ya itu adalah buah dari keputusan seorang yang naif lah kasarnya gitu. Terus mereka bertiga kayak gimana ngejalanin hidupnya ketika berhasil memilih persimpangan yang mana yang harus mereka jalani. Tonton aja di film 20. And by the way, ngomongin tentang persimpangan, tiap orang akan menafsirkan episode kali ini berbeda-beda tergantung dari apa yang lagi dia rasakan.
Ada yang di persimpangan mungkin curhat tentang dirinya, tentang karirnya, tentang pasangannya, tentang kisah cintanya, dan lain-lain. Gue merasa ini cukup luas ya untuk jadi pembahasan. Tapi untuk di diri gue sejujurnya yang lagi gue rasain ini kayak gue lagi di persimpangan antara apakah gue harus bertahan dengan apa yang gue lakukan atau gue mengejar apa yang gue suka. Secara materi atau finansial, gue lebih bisa survive di hal yang lagi gue lakukan atau gue kerjain. Tapi untuk hal yang gue suka, gue belum bisa tuh dapat materi. Sejujurnya gue ngejalaninnya secara paralel, sorry. Jadi dua-duanya tuh gue jalanin gitu. Tapi kan porsinya kan harus kita kurangi, ada yang harus kita korbankan. Dan mau gak mau, yang lebih banyak duitnya lah yang menang. At the end gue butuh hidup. Gue butuh support secara finansial. Kalau nggak kayak gitu, ya udah nggak bisa bertahan gue. Dan gue mungkin nggak akan bikin gini-ginian juga. Anyway, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Gue nggak mau panjang-panjang karena ini waktunya udah mepet. Jadi semoga masih bisa ke-upload sebelum jam 12 malam di tanggal 12. Thank you. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56 atau lo mau ngobrol-ngobrol bisa juga ke DM itu karena gue lebih fast respon di IG. So itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.